Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis taktik Ruben Amorim. Manchester United langsung bergerak cepat sesaat setelah pemecatan Erik ten Hag. Nama yang muncul adalah Ruben Amorim, pelatih Sporting Lisbon yang baru berusia 39 tahun. Awal musim yang lalu, Ruben Amorim juga santer jadi incaran klub IPL. Paling dekat adalah West Ham yang saat itu mencari pengganti David Moyes. Pelatih yang bisa mengakhiri dominasi Porto di Liga Portugal ini sempat terbang ke London dan bertemu perwakilan West Ham. Langkah ini sempat jadi polemik di kalangan fans dan Amorim mengakui bersalah serta meminta maaf. Ini berarti pelatih yang karirnya meroket ini punya tendensi untuk pergi dari klub yang berhasil ia naikkan derajatnya. Yap, Sporting berada dalam era kegelapan sebelum dipegang Amorim. Meski terhitung sebagai klub besar di Liga Portugal, dalam 19 tahun dominasi dipegang Benfica serta Porto. Barulah pada musim full pertamanya, Ruben Amorim memberikan gelar setelah mampu melengsarkan dominasi dua klub besar tersebut dengan jadi juara pada tahun 2021. Kelas Sporting naik. Klub ini jadi tim besar lagi bersama Benfica serta Porto, dan Amorim memberikan gelar juara Liga kembali musim lalu. Nah, penasaran dengan bagaimana taktik Ruben Amorim? Let's go, kita bahas sama-sama. Karir kepelatihan Ruben Amorim berjalan sangat singkat dan cepat untuk berada di top level. Pada Juli 2018, ia baru memulai karir kepelatihannya di Casapia, klub divisi 3 Liga Portugal. Dan pada 2019, ia langsung berada di klub divisi 1, Braga, namun masih melatih di tim B-nya. Hanya 3 bulan berada di tim tersebut, pelatih yang kerap berpenampilan casual ini langsung didapuk menangani tim utama pada Januari 2020. Dalam masa kepelatihannya di Braga, ia mencatatkan 10 kemenangan, 2 kalah, dan 1 imbang. Sangat singkat, hanya 3 bulan, tepatnya pada bulan Maret, Sporting langsung membajak pelatih yang dulunya berposisi gelandang ini. Manajemen klub rela merogoh kocek sampai 10 juta euro untuk menebus kontrak tersisa di Braga. Pada musim tersebut, klub asal Cristiano Ronaldo ini ia bawa finish di peringkat 4. Impact yang instan langsung didapatkan Sporting pada musim selanjutnya, di mana Amorim baru menangani tim secara penuh. Gelar juara dipersembahkannya untuk klub yang selama 19 tahun puasa gelar. Kemampuan adaptasi yang instan ini kemungkinan besar yang diincar oleh Manchester United dari Ruben Amorim. Tidak hanya itu, musim lalu Sporting juga berhasil diantarkannya mendapatkan gelar juara kembali. Ini menunjukkan kemampuannya untuk tetap konsisten di papan atas. Selain 2 gelar tersebut, Ruben Amorim juga membawa Sporting mendapatkan 2 gelar Piala Liga. Sejak melatih Braga, sudah terlihat bahwa formasi yang diusung Ruben Amorim adalah formasi 3 center back, yaitu 3-4-3 atau 3-4-2-1. Formasi ini terdiri dari 3 center back, 2 gelandang bertipe box to box yaitu Hjulmand serta Morita. Wingback yang jaga kelebaran diisi Coenda, Catamo, Santos serta Araujo. Lalu ada 2 attacking midfielder yaitu Trincao serta Pote, dan seorang striker tipikal nomor 9, Victor Gyökeres. Ada yang menarik pada formasi 3 back ini ketika build up dari goal kick. Yap, center back tengah akan naik menjadi seperti gelandang atau central midfielder. Sementara 2 center back lain akan berada di samping kiper. Lalu, wingback tetap melebar di sayap. Dan terlihat 1 central midfielder atau gelandang lebih ke depan, sejajar dengan 1 attacking midfielder yang turun. Shape 3 back tadi lebih terlihat 4-2-2-2 dengan tambahan kiper di belakang. Hal ini bertujuan untuk memecah press lawan sekaligus menambah pemain di tengah, serta mendorong gelandang lebih ke depan ketika build up dilakukan dengan direct ke depan.
Namun jika lawan tidak melakukan press ketika goal kick, build up shape ini akan berubah menjadi 3-2-5. 3 center back kembali sejajar, 2 gelandang di tengah menopang 2 attacking midfielder serta striker. Kemudian wingback menjaga kelebaran di sayap. Bicara gaya bermain, Sporting di bawah Amorim ini memiliki 2 wajah yang berkebalikan. Di satu sisi mereka jadi tim terbanyak melakukan build up pendek dengan 10 sentuhan lebih. Namun di sisi lain, Amorim tidak jarang juga melakukan serangan langsung diarahkan ke depan. Yap, adanya Victor Gyökeres yang bertipikal target man membuat Sporting punya variasi untuk bermain direct atau langsung ke depan. Pemain bernomor punggung 9 ini juga cakap dalam melakukan duel, sehingga mendukung taktik ini. Sudah punya gambaran kan di MU nanti siapa yang bertugas seperti ini? Yap, Gyökeres sendiri melakukan tugasnya dengan baik di bawah Amorim. Eksekusinya dalam menerima umpan direct diselesaikan dengan baik dan efektif. Bek lawan jadi kesulitan dalam menjaganya. Pada momen ini ia harus dilanggar dan menghasilkan penalti. Musim lalu ia jadi top skor klub dengan 29 gol dan musim ini sudah mencetak 12 gol di liga. Bagian menariknya adalah permainan direct non vertikal ke depan ini mampu Amorim kombinasikan dengan permainan possession dan umpan kombinasi 1-2 sentuhan. Mereka bukanlah tim yang bermain direct mengandalkan long pass seperti tim Inggris tradisional. Yap, Amorim mampu mengawinkan 2 gaya bermain yang saling berlawanan ini ke dalam timnya. Musim lalu Sporting masih menduduki peringkat ketiga untuk klub yang bermain possession paling tinggi. Ini tentu berita baik bagi Manchester United yang saat ini struggle dengan permainan penguasaan bola. Musim lalu, anak asuh Ten Hag berada di peringkat 10 dalam hal possession. Tentu ini kontras dengan Sporting tadi. Seperti kita bahas tadi, Ruben Amorim akan mengubah struktur build up-nya jadi 4 back plus keeper saat bangun serangan dari bawah. 1 center back-nya step up untuk isi pos gelandang sehingga shape menjadi 4-2-2-2. Kali ini bola tidak dieksekusi direct ke depan, melainkan umpan kombinasi 1-2 dari kiper ke back dengan tujuan menarik press lawan. Barulah ketika press tertarik, umpan direct dilakukan menargetkan Gyökeres yang bebas lantaran ruang antar lini sudah terbuka. Lalu gelandang pun melakukan treatment run untuk menerima bola pantul dari striker tersebut. Di sini lari vertikal sudah dilakukan, namun peluang masih melebar. Pemain yang punya skill individu juga diberi lisensi untuk melakukan aksinya. Namun bisa dilihat juga mereka mampu untuk melakukan umpan 1-2 sentuhan atau bahasa kerennya tiki-taka yang dilakukan secara vertikal ke depan. Yap, seperti dibahas sebelumnya, Amorim mampu membuat Sporting bermain possession. Mereka bisa mengurung pertahanan lawan dan berusaha membongkarnya dengan pergerakan lini depan yang cair. Seperti terlihat di sini, Morita yang berposisi gelandang sudah berada di depan untuk membongkar pertahanan Porto. Inacio yang berposisi center back juga naik hingga ke pertahanan lawan. Kembali kita lihat aksi mereka memainkan umpan 1 sentuhan disusul Morita yang berhasil masuk ke pertahanan. Tidak egois, ia mengirim cutback ke Trincao, namun sayang sepakannya masih melebar. Yap, rotasi posisi memang akan sering dilakukan, ditambah dengan kombinasi 1-2 sentuhan secara cepat dan vertikal. Seperti pada gol ini, Katamo yang berposisi wingback melakukan kombinasi dengan Pote yang merupakan gelandang serang, serta striker Gyökeres. Dengan cerdik, Katamo melakukan cut inside untuk lepas dari marking, dan Pote melalui visinya mampu memberikan umpan akurat. Gol cantik terjadi dari wingback 23 tahun asal Mozambik ini. Selain aspek serangan tadi, juga ada aspek bertahan, yaitu menggunakan pentagon press. Pentagon atau segi 5 press ini akan bergerak mengikuti ke arah mana serangan lawan dilancarkan. Garis pertahanan juga relatif tinggi. Meski bermain dengan 5 back di backline, Sporting merupakan tim dengan garis pertahanan tinggi di 5 top Liga Eropa. Formasi 3 back ini tentu akan asing di Manchester United nanti.
Ditambah PR Ruben Amorim tidak hanya soal taktikal, namun kemampuan manajemennya akan diuji mengingat yang dilatihnya adalah nama-nama besar dengan ego yang bisa jadi lebih besar pula. Apakah ia akan berhasil? Kita tunggu kiprah awalnya di MU seperti apa.